sehingga kula saged sowan wonten ing griya niki pinanggih kaliyan panjenengan Bapak Soli kanthi pikantuk kawuyaning Allah karajan. Mugi-mugi panjenengan ugi sami kados kula lan salam selawat tansah kita aturaken wonten saking junjunganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saged nyebut dhateng putra wayah penderek klebet kita pikantuk inayahipun rikala wonten ing dunya dunya alhamdulillah wonten ing akhirat. Bapak-bapak ingkang kadhamutan sinasa kula wonten iki nuwun sewu kasaripun tamu nanging bapakipun kula ingkang langkung rumiyin lenggah wonten niku pramila kula kepareng ngaturaken sembahipun dhateng Bapak kalih Bapak. Nuwun sajipun kepareng matur wonten Bapak para wonten pun Bapak Lurah, pun Bapak RI, Bapak RT, lan Ibu Presiden dan keluarga. Bilih sowan kula ing wekdal dinten menika kanthi sak kula wangsa inggih pindah silaturahmi. Ingkang angka kalih ngaturaken borong sewu-sewu kelepatan kula lan menapa ingkang dados ilat kula nyenengi duk rikala nguni nalika tepatipun tanggal 13 November dintenipun Selasa. Kula sarencang injin kok mawantun dados badan wakilipun Mas Pram injin kok nglamar utawi minta dhateng putranipun Ibu Siti badhe dipun dawuhaken kaliyan Mas Pram. Kanthi pun sekseni para pinsepuh lan pun Bapak Lurah, Bapak RW, so Bapak RW. Nanging kepareng ing wekdal dinten menika saestu setunggal malih. Borong panjenengan badhe paring duka menapa badhe ngukum menapa dhateng kula sarencang jar kawula namung kadah duka ing kathah. Jalaran menapa? Jalaran ngantos ing titi wanci menika wekdal ingkang sampun dipun temtokaken inggih tanggal 19 Desember. Estunipun menika wancinipun dawuhipun pinanganten antaraipun Mbak Hana lan Mas Pram. Nanging ing dinten menika juga ateges batal utawi tidak ada titik terang atau tidak ada bukti. Menika karena ingkang sepindah kenging menapa kula wantun dados badan wakilipun Mas Pram nglamar putranipun Ibu Siti yaitu Mbak Ana. Awit piyambakipun menika pangrengkuhipun sae sanget. Mboten wonten cacat kriminal menapa dene dula dhateng kula sak keluarga. Dhateng masyarakat ugi piyambakipun gapyak tur sae. Ngene KTP piyambakipun ugi mbeta KTP. Lan ugi miturut keterangan lan menika kasunyatan menika antawisipun Mbak Hana kaliyan Mas Pram menika sampun wonten sesambetan kados menawi. Nah, wonten mriki menika supados boten wonten prastawa ingkang boten kita armenaken menika pramila piyambakipun nyuwun dhateng kula supados nglamaraken putra-putranipun Ibu Siti putripun anak. Menika lajeng kula saged lan kalaksanan wonten ing rikala tanggal 13 November kasebut. Nanging dados sumurpa dumugi ing titi wanci menika panjenenganipun anak kula Pram menika boten ketingal batang hidung-hidungnya karena wonten kelepatan teknik inggih menika boten saged nedahaken surat-surat identitas utawi surat numpang nikah
utawi surat kelulusan saking ing Jakarta. Ugi gegandhengan piyambak pinurun saking Nasrani. Lajeng menika masuk Islam. Menika ugi dereng wonten serat ingkang nedahaken utawi bukti otentik inggih menika surat mu'alaf. Inggih menika tentu kemawon panjenengan Ibu Siti boten saged nampi. Jalaran tiyang ingkang boten wonten jununtrunipun menika nyuwun sewu sulit dipercaya. Malah ing wekdal dinten menika kanthi pawadan ibunipun gerah lan kanthi pawadan ibunipun boten setuju. Menika boten wonten ketingalipun mila sowan kula sak kula wangsa wonten niku namung pasrah dhateng panjenengan Ibu Siti lan keluarga ini dipun sekseni Bapak Lurah, Bapak RW lan Bapak RT supados ing sakmangke boten tidul-tidul anggenipun Ibu Siti menika ngendikaken dhateng tangga tepalih ninggalipun para sedherek ngengingi pembatalan utawi unduripun ijabipun Mas Pram kaliyan Mbak Ana. Lan menika ing dinten wekdal menika kula nyatakaken bilih panglamar kula ingkang kula nyuwun Mbak Ana dipun dabaken kaliyan Mas Pram menika kawula jugaraken sementara utawi kula batalaken. Wonten ing salajengipun menika wonten pinanggihipun Mbak Mas Pram menika sampun sakjawining tanggung jawab. Mekaten mbok bilih anggen kula matur badan sekolah sepindah malih. Wonten pating atur kirang jaluting atur kirang sopan lan boten meranani. Saestu kula nyuwun ageng pangapunten mekaten bilih tutup walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, baik itu nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi pada acara malam hari ini, yaitu mungkin kita dengan silaturahmi ke sini itu berkaitan dengan lamaran yang dilaksanakan pada tanggal 30 November yaitu hari Selasa. Nah itu pada waktu itu memang sudah benar, istilahnya yang hadir di sini juga pada menyaksikan, termasuk juga pejabat setempat dari Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT, dan mungkin ada yang tidak bisa saya sebutkan. Itu sebetulnya memang pada pas hari Selasa tanggal 30 November itu sudah ada lamaran resmi, dan mungkin dari kedua belah pihak, dari pihak mempelai wanita dan mempelai laki-laki itu sudah ada kesepakatan dan ada rembuk yang mungkin sudah disepakati, dan ternyata dalam perjalanannya mungkin dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 19 Desember ini ternyata ada istilahnya tidak terlaksananya kesepakatan yang sesuai dengan waktu yang pas disampaikan pada lamaran tanggal 30 November.
mungkin kan untuk tanggal kemarin sesuai dengan kesepakatan pas yang disampaikan dari kedua belah pihak itu kan ada kesepakatan tanggal 19 itu akan dilaksanakan akad juga pernikahan gitu. Nah, itu dalam perjalanannya kemarin itu sesuai dengan yang disampaikan dari mempelai laki-laki, sebelumnya mohon maaf saya mau menyampaikan kronologi semuanya agar bisa nanti ada istilahnya jawaban dan menjadi suatu fakta ataupun jawaban ketika nanti mungkin ada pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan pernikahan yang akan dilanjutkan pada tanggal 19 Desember ini. Yaitu saya cerita dulu untuk riwayat dari mempelai laki-laki, dari yaitu Ferdinandus dengan nama mempelai laki-laki itu Ferdinandus Prambudi. Itu awal mulanya istilahnya kita bisa kedatangan atau kita bisa mengenal sosok Prambudi itu kita dulu mungkin dari awalnya itu dari Mas Agus. Coba lebih cerita Mas Agus. Nah, dulu yang mengenal pertama Mas Pram itu adalah Mas Agus. Nah, Mas Pram itu temannya Mas Agus nih. Terus nih Mas Agus. Nah, itu Mas Agus itu yang kenal pertama dengan Mas Pram itu Mas Agus. Terus Mas Pram kenalan juga dengan Mas Rudi, Mas Agus. Iya. Mas Rudi ada Pak. Nah, ya Mas Rudi. Nah, terus sampainya kronologi sampai ke kita dari Mas Rudi itu mungkin dari Mas Pram itu dulu sampai ke Pak Sidik itu karena apa itu Mas Rudi? Itu teman Agus. Ya. Cuman naik mobilnya itu. Jadi dulu waktu kenal itu saya memasang iklan di salah satu media sosial media. Terus saya menawarkan untuk kerjasama sewa menyewa mobil gitu. Nah, terus datanglah si Mas Pram ini dan memperkenalkan dia baru datang di Jogja kurang lebih sekitar 6 bulanan. Setelah itu selama 6 bulan itu katanya menjadi sopir pribadi, dan selama 6 bulan itu katanya pengen cari yang lain gitu. Nah, setelah itu lihat iklan saya, terus menanyakan untuk iklannya tuh masih ada enggak. Terus saya bilang masih ada. Terus menyewa. Iya. Jadi nyewa itu satu agungnya ATM itu juga bisa. Kalau ATM enggak? ATM itu pas yang itu masih ada. Disewa. Iya. Pertama kalinya disewa Mas. Disewa, terus itu saya lihat yang penting ada KTP kemarin itu masih saya pegang, terus itu dilampiri dengan materai, tanda tangan sama foto. Nah, terus selang beberapa bulan saya meminta untuk mobilnya untuk sewa menyewa saya hentikan dulu, rencana mau saya pakai sendiri gitu. Selang berapa lama dia masih komunikasi dengan saya. Terus setelah itu saya membuka angkringan, ternyata dia mau main ke tempat angkringan. Nah, terus waktu buka angkringan, dia mengeluhkan kalau dirinya itu sakitnya bukan sakit medis tapi sakit yang halusan gitu. Nah, setelah itu ya udah saya kenalin dengan Mas Rudi. Sama Mas Rudi dicoba ya. Sekalian buat orang. Katanya temennya buka rental di Purworejo. Ya. Gitu. Karena ada masalah di yang masa lalu itu tentang
bareng temennya. Nah, setelah itu ya udah saya coba bantu. Ya, saya bantu kenalkan sama Mas Rudi. Nah, seiring berjalan kenal sama Mas Rudi, ya ini langsung komunikasi sama Mas Rudi terus. Jadi jarang banget sama saya gitu. Langsung oper Mas Rudi. Iya. Mas Rudi kenalke ayo doa niku nek selawatan kan nyambungnya ten pondok to. Terus sambil kenal Pak Sidde, Pak Yai, Mas Tri yang iki. Berarti langsung dibawa ke pondok. Enggak, jadi itu kan di rumah terus kenal beberapa bulan itu kan dia penasaran toh. Ini airnya dari mana itu. Terus nonton pas konser Pak Yai itu Pak, pertama gitu. Iya. Nonton dengan barang itu. Jadi nonton konser itu. Itu pas datang ke tempat saya pertama kali itu Pancen juga barang. itu nari-nari itu kayak ronggeng itu. Begitu duduk itu langsung nari-nari, itu ada videonya. Pas diobatin ini aku ganteng video nih. Isin mbak Simin ya. Isin. Saya tapi nek mana ngerti di syuting ra gelem. Jadi waktu pertama datang ke tempat saya mau difoto itu waktu sewa menyewa mobil. Selebih itu udah nggak mau difoto. Saya juga heran kenapa ini orang. Terus istri saya juga agak curiga, kok orang itu ini apa minta data saya tuh detail banget gitu loh. Nah, kayak gitu. Pokoknya intinya langsung tempat Pak Rudi langsung di temu ke Pak Sidde. Nah itu jadi wajar itu ada setelah ke Pak Sidde yang mungkin ada beberapa kali pertemuan dan itu sampai ke pondok itu selawatan sebelum mualaf dia sudah datang ke pondok selawatan. Akhirnya dengan istilahnya statement dia pengen diikrarkan mualaf. Nah itu otomatis dari Pak Siddiq juga selaku mungkin istilahnya juga istilahnya pembimbing atau mungkin istilahnya kalau ada seperti itu kan istilahnya kita sebagai santri kan harus membantu. Nah, dan kita sampaikan ke pondok dan kebetulan dari putra Pak Kiai itu yang mengislamkan atau diikrarkan di pondok untuk mualaf dari sebelumnya itu dalam KTP mungkin Mas Agus ingat Katolik itu ya. Katolik. Nah dari Katolik terus di pondok diikrarkan pengen menjadi mualaf. Ya sudah terus akhirnya kan sering main ke tempat, sering komunikasi, akhirnya juga istilahnya tidak menutup kemungkinan kalau sudah sampai ke Pak Siddiq karena itu kan kakak saya. Nah ini Pak Siddiq itu juga anaknya bapak saya. Nah itu kan mungkin juga sampai ke kita. Nah, jadi sering main ke tempat Pak Siddiq akhirnya juga sampai ke kita. Dan dalam perjalanan persahabatan ya istilahnya juga belum pernah kami itu diciderai. Dan mungkin ada juga istilahnya kepercayaan dari kita itu juga belum pernah disalahgunakan juga. Nah, makanya kenapa dari bapak itu juga istilahnya ibar, istilahnya sebelum istilahnya sampai sejauh itu Mas Pram itu kan mungkin sebelum disampaikan ke bapak itu kan menyampaikan ke Pak Siddiq. Nah ini Pak Siddiq mungkin disampaikan bahwa ada kenal seorang wanita yaitu dari Purwokerto Mbak Ana ini dan dari Bapak Siddiq itu sudah nek kowe kenal wong wedok ya lek dinikahi. Nah itu kan otomatis juga itu pelajaran dari kita istilahnya ya kalau sudah mengenal ya jangan daripada nanti istilahnya menimbulkan dosa atau istilah yang tidak baik itu kan istilahnya langsung dari Pak Siddiq juga ya wis nek kowe kenal gendang. Nah itu kan. Nah terus dari Mas Pram juga dapat masukan seperti itu juga terus dia meminta pertimbangan juga. Nah, dalam persahabatan dan mungkin sudah istilahnya kita menganggap sudah seperti keluarga sendiri. Nah itu kan istilahnya juga dari bapak ya. Nah saiki apa sing dari kendala kan seperti itu. Tapi dalam
dalam keseharian kita tidak bisa ataupun kita tidak sampai sedetil atau sejauh mana kita itu mengetahui Mas Pram itu, seperti istilahnya terutama dari keluarga, kalau bahasa Jawa ya seluk beluk ya. Karena Mas Pram itu ada istilahnya beberapa yang tidak istilahnya tertutup, banyak terprotek untuk kekeluargaan, pekerjaan. Nah, itu kita tidak bisa masuk jauh ke sana. Kalau ditanya pekerjaannya ya jawab ini, dan kita dari sekian istilahnya teman ataupun sahabat yang di sini itu belum pernah ada yang diajak ke rumah aslinya. Jadi yang kita tahu itu ya rumah kontrakan itu. Nah, tapi kenapa sampai sejauh ini mungkin Bapak terus ya wis istilahnya tak aku keluarga. Nek kowe neng wigati ataupun ada keinginan apa atau mungkin ada permintaan apa yang mungkin dari kita itu bisa membantu lah Bapak itu kan. Terus kemarin itu matur sama Bapak, Mbah aku pengen dilamarke, aku seneng karo wong wedok iki dan terus sama Bapak ya juga sudah ditanya, lah aku wis mantep tenan. Nah itu ya wis dengan berbekal ya kepercayaan kita terhadap Pram dengan notaben yang belum pernah istilahnya ya kriminal, juga kita belum pernah tahu istilahnya, belum pernah ada masalah, terus kita juga belum pernah ada yang istilahnya dicederai. Nah itu kan juga ya kita percaya saja. Nah, kemana lah ya itu Bapak ya juga istilah ya wis nganu. Nah itu sebelum sampai menginjak ke situ Bapak itu tapi keluargamu. Nah, si Pram itu menyampaikan dengan statement, Mbah aku soal lagi keluargaku ini dari keluarga yang non dan mungkin sangat keras. Ketika saya tahu saya mualaf mungkin itu akan berbenturan. Pokoknya yang disampaikan Pram itu seperti itu. Nah, berbekal dengan mungkin lah kowe asine wis istilahnya Syekh Bujang apa piye? Syekh Bujang, Mbak. KTP-ku ya dan ada juga lah itu. Lah berbekal dengan itu, ya akhirnya kita ya percaya saja. Dan mungkin juga itu berkaitan dengan ajaran kita kalau kita itu tidak boleh suudzon. Nah itu ya udah kita wis ya wis nek nganu tenan akhirnya Bapak dan istilahnya sahabat-sahabat yang di sini ya wis kalau secara Jawa mungkin yang guyung ya wis ayo amrih HP memang karena kan kemarin menyampaikan kalau keluarga itu tidak istilahnya belum bisa dia disampaikan ke keluarganya. Jadi kita diminta untuk mewakili dari keluarga Mas Pram. Nah akhirnya dengan seperti itu ya berbekal istilahnya ya juga percaya saja, dan mungkin juga karena Mas Pram itu ya mungkin dalam persahabatan itu mungkin konteksnya sangat baik dengan siapapun sangat baik. Nah itu dengan berbekal notaben yang seperti itu ya udah Bapak akhirnya kan mau ya wis engko nganu engko tak lamarke karo nganu kanca-kanca ya engko disengkuyung tak lamarke. Dengan seperti itu kita akhirnya pada tanggal 30 November itu kita langsungkan, mungkin sudah ada rembuk sebelumnya, dan kita hanya Mbah aku eneng kesepakatan aku tanggal tadinya itu tanggal 29 ya, rencana Senin ya Mas. 29 ya, lamarannya. Nah itu kan Senin, rencana Senin, terus kebetulan mundur jadi Selasa. Nah, kemarin saya juga masih ingat matur sama Bapak, Mbah sidane lek lamaran tanggal 30 mundur hari Selasa ya wis ya. Akhirnya ya kita datang ke sini dan istilahnya tidak ada prasangka apapun, dan kita ya percaya saja. Kenyataannya juga belum istilahnya belum ada yang dicederai. Nah itu dengan sudah terlaksananya dan pada tanggal 30 sudah ada kesepakatan, dan mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang di sini juga menyaksikan pada waktu lamaran resmi itu juga dari Mas Pram sendiri yang meminta
istilahnya dari keluarga yang mewakili keluarga itu juga dengan penuh keyakinan, percaya dan tidak ada masalah, ya udah dilangsungkan dan ada kesepakatan untuk tanggal 19 dilangsungkan pernikahan. Dan pada waktu itu saya juga masih ingat berkaitan dengan kepengurusan administrasi itu kan Mas Pram sendiri saya juga masih dengar dan masih ingat paling aku ngurus 2 hari selesai gitu. Nah itu pada waktu pas lamaran kemarin itu. Nah itu ya kita istilahnya pada waktu itu ya istilahnya juga ikut mendoakan saja ya semoga memang lebih cepat lebih baik dan itu bisa lebih untuk cepat mengakses untuk pendaftaran di KUA setempat. Nah itu sudah kita mungkin dari lamaran sudah berlangsung sudah kesepakatan kita pulang ke Jogja. Nah pada waktu menunggu istilahnya ya di rumah itu beberapa hari itu Pram itu pamitan mau mengurus surat itu ke Jakarta. Ya kita istilahnya mungkin percaya dan ya monggo saja karena kan kita juga istilahnya ya itu kan istilahnya urusan internal dari yang bersangkutan. Itu juga mungkin pada waktu itu kalau mungkin dia perlu didampingi ya mungkin kita sanggup saja tidak ada masalah dan pada waktu itu Mas Pram ingin berangkat sendiri. Nah, pada waktu itu berangkat pamit semuanya juga dipamiti itu ke Jakarta. Nah sampai pada hari Minggu apa Senin ya itu ya. Nah, itu pada waktu posisi dia pamit ke Jakarta itu juga kita tidak ada yang berani menghubungi. Takut juga nanti mengganggu. Katanya kan juga dia sudah berpesan pun enggak usah aku tak fokus untuk ngurus iki soalnya aku balik neng keluargaku. Ketika nanti kita itu mungkin telepon atau apa nanti pas posisi di rumah nanti nggak berkenan kan kita juga nggak enak. Nah, akhirnya kita ya juga percaya aja dan pada waktu terakhir hari Minggu ya nah itu kan saya ada berita kalau Mas Pram itu sudah posisi perjalanan pulang dari Jakarta dan katanya itu langsung jujuk ke sini. Nah, itu apakah benar itu? Ya, Senin pagi. Oh Senin pagi. Nah itu Senin pagi katanya jujuk ke sini. Nah terus pada waktu Senin sore Mas ini Mas? Iya. Sore. Nah Senin sore itu saya di rumah ada bapak juga tahu-tahu Mas Rudi ngabari Mas Rudi telepon ngabari kalau bapak itu suruh ke rumahnya Mas Ide. Nah ini ngopon kan Mas Pram karo Mbak Ana yang kono. Nah, akhirnya bapak ya terus pergi ke tempat Pak Ide. Nah di sana mungkin yang disampaikan itu pada pokok intinya itu ya apa yang disampaikan sewaktu dia itu pulang ke Jakarta katanya itu untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk kelengkapan persyaratan mendaftar di KUA itu ternyata tidak bisa dibuktikan. Nah, dalam artian berarti kan itu tidak ada kejelasan. Nah, akhirnya juga mungkin ya sama Mbak Ana sendiri itu kan mungkin juga jadi masalah dan akhirnya pada waktu malam itu akhirnya juga Mas Pram sendiri mungkin atau enggak tahu kalau sama Mbak Ana itu menginginkan wes ayo aku diantar nenggone Mas Pri katanya. Akhirnya kita pada malam itu langsung habis maghrib apa habis isya itu ya itu kita berangkat ke Solo dengan Mas Pram dan Mbak Ana. Ya di Solo itu juga yang disampaikan pada waktu di tempat Pak Ide itu yang kurang lebih sama di tempat saya. Nah itu ternyata terus dia yang tadinya bilang kalau mau mengurus itu dia katanya kan kemarin malah sebelum lamaran itu katanya sudah ini kan sudah nah itu katanya sudah diurus terus katanya dicuri sama Pak Dunya. Nah itu pada waktu kita antarkan ke Mas Abri nah itu kan ternyata juga menyampaikan statement yang berbeda. Jadi pas di waktu sana wes anggap aja aku durung ngurus. Nah itu anggap aja aku durung ngurus. Nah berarti apa yang disampaikan sebelum kita ke Solo itu berarti juga dalam secara logika dalam pandangan saya ataupun pandangan kita bersama ini berarti ini ya orang ngurus. Kalaupun
secara logika katanya juga itu suruh nyuri atas perintah ibunya ya. Nah, kemarin Pak kalau masih ada, nah itu tapi kok ada statement kalau anggap aja ngurus lah itu. Nah makanya dalam seperti itu juga kita bertanya-tanya. Tapi pas pada waktu itu kita pun juga masih istilahnya juga masih percaya deh. Nah, kita juga masih berprasangka baik lah. Ya mungkin memang istilahnya kenyataannya seperti itu dan mungkin ya ada hambatan dalam atau ada kendala dalam waktu dia mengurus, entah itu dari keluarga atau dari apa, ya juga kita istilahnya berprasangka baik saja. Nah itu setelah ada kesepakatan dan mungkin juga Mas Pram itu kemarin juga disaksikan Mas Abri dan ada istrinya juga, itu wis aku kok sanggup ngurus dan mungkin apa istilahnya juga ya nanti ditemani dengan saya, yaitu pada waktu itu gue main ditemani kalau Mas Tri. Oke. Kemarin kan saya suruh milih, temani Mbak Ana apa saya, udah Mas Tri aja kan kemarin. Ya udah kita pulang ke Solo, pulang dari Solo ke Jogja. Nah sebelum nyampe rumah kita mampir di warung Indomie dan itu terjadi juga rembukan. Mas inginku sebelumnya itu kan Mbak Ana dapat WA dari ibu. Ini misalnya belum diurus ini kan waktunya itu sudah Selasa, sudah mepet. Bahwa sekarang langsung berangkat. Nah itu WA dari ibu Mbak Ana disampaikan dari Mbak Ana, Mas ibu WA seperti ini. Ya wis berarti aku sama Mas Pram langsung berangkat aja Mbak Ana. Ya itu Mas Pram juga udah kita langsung berangkat malam ini Mas Tri. Nah, nanti Mbak Ana ditinggal biar besok pulang naik kereta. Nah, kan seperti itu. Nah, tapi di dalam rembukan ataupun percakapan di warung itu ada satu kejanggalan juga bahwa sebelum ke Jakarta biar nanti itu Mbak Ana juga bekerja mengurus cepat juga, jadi kita ke Jakarta menyelesaikan atau melengkapi dari mempelai laki-laki, Mbak Ana juga untuk mengejar waktu menyelesaikan untuk mendaftar di KUA dengan tanda bukti yaitu Mbak Ana itu harus membawa paling tidak KTP sama kalau mualaf kan harus ada surat ikrar mualaf. Nah itu. Nah pas pada waktu itu Mbak Ana ya kowe nganu saiki surat ikrare nendi. Ya. Saiki juga sik wae bareng-bareng. Nah itu enggak usah nanti biar tak ambil sendiri kan. Itu. Dan dalam yang disampaikan pada waktu itu kan kita juga belum apa kok maksudnya sebagai calon istri hanya untuk meminta bareng-bareng ngambil kan kalau nanti diantarkan ke Pak Sidik dulu kan rencana memang mau nginap di tempat Pak Sidik terus kita tinggal ke Jakarta daripada bolak-balik kan ya bener Mbak Ana itu loh ya saya dijipuk sih jadi aku rasa bolak-balik meneh nah, akhirnya kan juga ya agak ribut sedikit itu nah, akhirnya mengalah Mbak Ana juga ya wis lah percaya lagi-lagi kita percaya lagi lah nah akhirnya Mbak Ana diantar sama Pak Sidik ke rumah Pak Sidik dan Mas Pram ngantar ke tempat saya, ke rumah saya. Nah itu pas pada waktu ngantar ke rumah saya, dia menyampaikan ke saya, Mas sampean kayak nganu siap-siap, nanti kurang lebih 1 jam nanti saya ke tempat Mas atau saya jemput, terus kita berangkat ke Jakarta. Nah pada waktu itu memang rencana pakai mobil saya. Ya wis pas pada waktu itu Mas Pram itu kan bawa mobil Avanza, katanya dia juga mobil itu kan mungkin mobil sewaan. Dia pamit ke saya, Mas aku tak balik ngurusi mobil sih. Dalam benak saya cuman itu sewa di Jogja setengah jam itu aja. Ibaratnya kalau Mas Pram itu kan temen rental itu banyak. Sebetulnya itu dalam logika saya nggak usah dikembalikan saja, suruh ngambil di tempat saya mesti itu mau. Nah itu loh, nah itu kok masih alasan aku tak balik ngurusi mobil sih. Yo wis, ya kita ini aja percaya lagi. Nah, dan saya wis sampean prepare Mas. Yo wis, kok nek nganu yo apa sama nggo turu-turu sik sak jam Pak lumayan. Ya pun ada waktu seperti itu ya saya nggak bisa tidur. Soalnya sudah banyak pertanyaan di benak saya. Nah itu. Akhirnya kan ya wis saya prepare, saya ini Bapak sampai nyuruh saya, kowe nganu Tri, tunggu sik wae kurang kan setengah jam kok tak buka. Wah mboten Pak, akhirnya saya
istilahnya ya nggak tidur terus nungguin di pendopo itu sama bapak, bahkan mungkin istri saya itu ikut. Nah, selang berapa menit itu kok Mas Pram itu jam 1 ya kurang lebih, karena kita sampai rumah itu jam 12-an. Jam 1 itu telepon saya, Mas sampai yang sik wae, turu-turu sik wae. Loh, lah kok kon turu? Lah gimana Mas? Lah ini aku nunggu sing jipuk mobil itu loh. Lah katanya itu kan mengembalikan mobil kok malah nunggu yang ngambil mobil. Lah ini saya wis nganu lagi. Ya wis tak anu wae, tak yoi wae. Yo wis ngono. Wis nganu Mas Tri tidur aja. Ya akhirnya saya juga nggak bisa tidur. Nah itu malah dalam pertanyaan seperti itu, nah, istri saya yang ini, yang istilahnya nanti dari keluarga Mbak Ana, pripun Pak? Ya wis engko nganu wae matur apa enenge kan seperti itu. Nah, dan dengan seperti itu kita juga kemarin sebagai istilahnya ya yang mewakili dari Mas Pram, dari mempelai laki-laki, dengan adanya kejadian seperti itu kita juga tidak berani untuk memutuskan dan istilahnya tidak berani untuk bertanggung jawab kalau yang bersangkutan itu tidak jelas seperti itu. Nah, itu dengan fakta yang seperti itu, kalau mungkin dari pemikiran Bapak dan kita sekeluarga dan sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang di sini itu juga tidak mau menanggung resiko, akhirnya kita sampaikan ke Mbak Ana, Mbak itu kok seperti ini gimana? Nah, terus nanti juga kita nggak berani bertanggung jawab kalau kemarin ya benar kemarin memang istilahnya juga sudah ada rembuk ataupun sudah ada kesepakatan yang mungkin sudah disepakati untuk istilahnya melangsungkan suatu pernikahan. Nah, juga jadi gambar-gambarannya ya batal ya, gambar-gambaran. Itu dengan seperti itu kan juga nanti kalau istilahnya lah ini loh Pak, jadi kemarin kebetulan juga secara administrasi di KTP itu kemarin dicek itu juga istilahnya itu nggak tahu itu KTP tembakan atau gimana, tapi kalau KTP-nya juga dilihat ini KTP juga, tapi secara NIK itu tidak keluar. Dan ada yang sudah menelusuri di alamat yang sesuai KTP itu ternyata alamat fiktif dan tidak terdaftar nama itu. Malam itu yang canggih Mbak Ana ini. Nah, kemarin juga ada dari teman Mbak Ana yang menelusuri ke alamat itu. Nah ini ada apa lagi lah? Dengan keberadaan atau dengan kondisi seperti itu, kita kemarin sudah berembuk dan istilahnya juga sebelum ke sini saya sampaikan ke Mbak Ana biar disampaikan ke pihak keluarga kalau kondisinya seperti ini kita tidak berani untuk istilahnya melanjutkan sesuai dengan kesepakatan kemarin, karena kalau seperti itu nanti juga akan bermasalah juga dan nanti juga kasihan dengan pihak mempelai wanita Pak. Ya, itu makanya juga mohon maaf dengan sebesar-besarnya yang kemarin itu kita di luar dugaan bahwa semuanya akan baik-baik saja, ternyata dengan kondisi yang seperti itu, yang mohon maaf kita sebagai yang mewakili dari pihak mempelai laki-laki, kita istilahnya kalau dalam bahasa adat Jawa itu mengembalikan rembuk. Nah, dengan kondisi seperti ini kan kita juga kecuali kalau dari pihak yang bersangkutan yang sudah kita sengguyung itu istilahnya bisa menunjukkan itikat baik dan menunjukkan dengan istilahnya kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur ketatanegaraan, ya itu monggo saja dan kita malah istilahnya oke saja mau seperti apa kita lebih semangat untuk mendukung. Tapi dengan kondisi yang terbalik dan di luar dugaan kita, yaitu kita secara kemarin sudah rendukan sama Bapak dan sama sahabat dari Mas Bram juga ya udah, termasuk kemarin ya sudah ikut ke sini untuk melamar, itu juga ya wis kesuwen ya wis awake dhewe kudu sowan ning gone keluargane Mbak Ana untuk mengembalikan rembuk, karena engko nek piye-piye juga nanti semuanya akan ikut istilahnya yaitu jadi tidak baik. Nah
Dan dengan kondisi seperti itu pada malam hari ini, yaitu seperti yang sudah tadi Bapak saya sampaikan, ya mohon maaf dengan sebesar-besarnya untuk kesepakatan yang sudah disampaikan atau sudah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November itu, mohon maaf dengan sebesar-besarnya itu terpaksa kita kembalikan ke pihak mempelai wanita, karena kalau dilanjutkan kita juga tidak berani menanggung resiko, dan itu juga nantinya yang ditakutkan ya, saya sementaranya memakai itu. Jadi menurut saya ini sudah cukup jelas, cukup gamblang. Pada intinya mengembalikan, membatalkan. Intinya seperti itu. Nah, di sisi lain, apakah pencemaran, apa sebagainya, apa semudah itu misalnya tertampaknya. Kalau mau ya mogok. Nah, ini perlu bukti-bukti dan sebagainya. Nah, ini kan bukti-bukti hanya bukti ucapan. Jadi kalau kita ke wilayah hukum nanti ya runyam. Kalau tetap sini menuntut dan sebagainya manusiawi ya. Terus percaya kaya. Tapi kan jangan penasaran manusia itu bagaimana. Berarti dari pihak perempuannya ya salah itu. Jadi maaf saja, saya juga mantan polisi, tapi bidang saya ini intel dan sabar saat itu. Saya cukup intel selama 1 tahun, sehingga sedikit-sedikit ya tahu hukum, jadi tidak sepenuhnya. Maka hari ini saya selaku kepala desa, coparnya Pak Desa, kepada wakil, videonya tadi bisik-bisik seperti ini katanya, dan saya menghormati dan untuk menyambut penjelasan semua. Nah, kenyataan ini mengejutkan. Waduh ini birang. Saya tidak akan memaksa kudu nuntut. Jadi ini sudah penipuan, sudah apa dan sebagainya. Malah durasi marahi manut tuh itu. Prinsip perjalanan dari bawah dari itu ya. Sementara ini nanti dikembalikan sama Ibu Siti. Jadi ini sementara dari saya sebagai orang yang dituakan ini cukup prihatin. Bagaimana nama baik Ibu Siti? Ya, saya kembalikan kepada Pak RW dulu, nanti Pak RW dipersilakan Pak. Nyuwun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan sedaya tindak rawuh ing dalemipun Ibu Siti menika wis derenge niki badhe tanggap selama Mas Pran menika teng Jogja tenggen panjenengan apa Pak Sidik niku tingkah lakunya kepripun? Kalau mboten paham apa kalau secara tingkah laku itu belum pernah ada yang ditunjukkan, istilahnya menipu juga tidak, kriminal juga tidak. Oh, belum juga apa? Tidak ada yang mengarah ke situ, Pak. Oh, nah itu. Kemarin kalau nambahin, wekdal semanten pulau Bekasi membeli tanah. Itu uang itu bahkan tak serahkan semua sama Mas Pram, dipegang Mas Pram 400 juta. Karena dia itu dapat di Pamutan itu 334 meter. Itu seharga 900 per meter. Totalnya 301 juta 800.000. Dan sekalian mengurus pengering donasi lain-lain itu habis sekitar 350. Itu tidak ada masalah apa-apa, dikembalikan saya dengan itu. Kedua, saya buat rumah itu seharga 40 juta, tak serahkan 40 juta ini Pak. Aku mintanya rumah kayak ini. Dari awal sampai akhir ya tidak ada yang nyantol sedikit pun.
itu semua beres. Walaupun tidak ada bukti-bukti atau laporan-laporan secara tertulis, tapi dicek kepada pembeli, penjual dan tukang-tukang tidak ada yang dirugikan, semua itu beres-beres semua. Nah itu, apakah saya kurang kepercayaan? Misalnya, padahal dia itu di kampung itu sopan, supel, sama anak-anak itu baik sekali. Itu kalau tentang kriminal dan kerugian bagi diri saya dan teman-teman itu belum ada. Bahkan di pondok itu dia membuatkan atap untuk dari baja ringan untuk makan-makan para santri-santri. Itu saya masalah kok begitu bisa begini maksudnya. Nah sekarang tak tambahin tentang pekerjaan. Itu dia bilang katanya dia itu sebagai tukang gambar bangunan, arsitek, sama konsultasi, sama tukang apa rental mobil, pendidikan tour and travel. Itu kalau umpama 1 minggu atau beberapa hari tempat saya itu ya hidupnya ya royalitas gitu ya. Kalau udah nggak punya uang dia pergi 2 hari udah bawa uang banyak. Itu tentang pekerjaan ya saya cuma percaya saja karena dia bilang begitu. Saya tidak pernah apa ya ngereke atau ngecek. Bapak itu sampun dibeli percaya iya. Harta sampai semono akeh tapi ini nggih beres mboten. Nah kalau niat jelek kan kemarin 400 juta itu dibawa. Nah terus sekarang ya dia hubungan sama Mbak Ana itu jauh sebelumnya kenal dengan saya. Dan dia katanya sudah sering kesini. Mbak Ana juga sering bawa ke pondok. Nah, kamu itu mau ngepek betul-betul daripada kamu rapi itu. Ayo didodok wong tuane. Nah, waktu itu kita kesini ya Bu ya. Itu hanya memastikan bahwa Mbak Ana itu bisa tidak diperistri oleh ini. Oh bisa tidak apa-apa. Terus waktu Bapak kasih Sugeng. Iya Bapak. Saya sempat dengan Bapak. Jadi Mas Pram itu kenal Mbak Ana itu kan melewati teman Mbak Ana sendiri. Nah, itu bukan saya yang mengenal. Jadi kita nggak tahu-tahu sudah dilapori aku kenal wong itu iki gitu. Jadi riwayat untuk perkenalan itu dari Mbak Ana lewat temennya Mbak Puput itu. Mbak Puput atau siapa? Iya Mbak Puput. Karena juga kalau memang mau serius dengan saya ya itu ke rumah, tapi kalau mau buat main-main ya enggak usah. Iya, itu begitu. Dia monggo ini Bu Siti keadaan kan dengan korban, tapi kados putih malih. Ya semama ini ya baik-baik saja kok nek niki kasih nang ana ronda. Mari ngana ya jadi saben ngene ya nyangking wong lanang-lanang kok saben ngene mesti nyangkingnya bukan hanya buat saya tapi buat saudara-saudara juga. Jadi lah wong sing relane bangsane ya dilai dewek iki kok kowe. Jadi wis materi ora nular. Perhatian bentuk perhatian lah kok kan. Kalau piyambak ya masuk bilang sangat ya. Ke dokter belum? Kalau udah dibawain maju aja yang besar-besar itu kalau kesini dua plastik besar itu kira-kira 1 bulan majunya itu sudah habis. Ya tentang suwanipun wonten Mas Abri kalau tanggal 13 ya harinya Senin itu sekitar jam 4 itu datang ke rumah anak saya itu. Mereka itu sudah saling nyunsewu ya. Yang Mbak Ana itu sudah percaya kalau keadaan Mas Pram kayak gitu. Terus bla 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 akhirnya wis saiki kowe cah loro tak derekke ning gone kakakmu. Kamu diam saja, kamu tidak nanti apa yang jadi keputusan Mbak Abri itulah yang menjadi pedoman saya. Kamu nggak boleh nolak. Oke, mangkat. Tempatnya Mas Abri semula wah mengkorang kok belum mensurat-surat semula itu
Mas Abri yang mau menguruskan surat-suratnya Mas Pram, gitu. Sedangkan Mbak Ana suruh pulang ke sini untuk mengurus surat-surat yang di sini bentuk juga belum datang. Nah akhirnya nusul Mbak Abri, istrinya itu bilang, ya Pram, berarti wong lanang kok ora sesuk calon jentel, kowe sesuk dadi kepala rumah tangga, dadi imam. Hanya imam Tokyo itu terus piye? Cengeng. Nah, iya toh, Mbak? Terus keputusan diganti. Wis tak mangkat dhewe. Mbak anak aku ikut. Nah itu saya nggak bisa gitu. Aku khawatir iki cekcok, engko ini Jakarta ini perjalanan. Nyun sewu naluri saya. Terus wis ora wis bubar. Saya capek nih, engko nek dalan cekcok Mbak anak ditinggal tuh di tapak kiri sapa sih? Harus saya gue nyelok aku. Berarti penjara sudah ada kecurigaan. Waktu saya setelah sowan terakhir ke ini curiganya. Dan ditambah lagi curiganya setelah dari Mas Abri itu ngecek tentang apa itu KTP. Nah, KTP-nya itu yang ngecek malah Mbak Ana. Yang tadi tidak terdaftar ya. Yang ngecek malah Mbak Ana sendiri, teman. Maaf. Iya. Daripada wong apa soal pilih marga. Jadi jangan semudah kita percaya kepada orang yang memang belum diketahui identitasnya. Iya. Tapi kita harus kado ini. Iya. Itu maka kalau ditelusuri dari awal mula, baru bapak ini ada penyesalan. Oh pasti ya. Pak. Baru ini saya mendapat pelajaran kayak ini. Di luar dugaan ini. Di luar Karena dugaan, juga selama ini masalahnya kedung jero banyune bisa dijajaki. Tapi akhirnya nah, J. Oh, Pak. Dalamnya hati siapa tahu. Saya itu jauh ya belum melamar nompo mantan itu wes gawean saya. Tapi baru sekali ini saya mendapat pelajaran kayak gitu itu Pak. Yon itu yo nambah pelajaran gitu. Rupanya ini sudah profesional ini. Harus operasinya harus. Nah, betul. Itu jadi sekarang kedudukannya di mana Mas? Nah itu. Jadi mungkin yang lupa apa juga itu tak sampaikan saja ya, karena juga biar jelas juga. Nah itu pada waktu hari apa ya itu Pak, saya menyelidiki ke rumah kontrakan. Nah itu ya sekitar pagi saya, karena kan juga wah wis nak nyelidiki serasa posek-posek. Akhirnya saya langsung berangkat. Mbok menawa kok ki eneng berita apa atau info atau sisik melek apa. Lalu syukur betul. Nah, saran Ibu Siti itu. Nah itu ternyata saya tak tungguin Pak di terasnya itu. Memang perannya nggak ada, tapi ya saya udah sebelumnya saya ada Pak D yang sebelahnya ini jawabannya Pak D, tak korek infonya itu ya ternyata info dari Pak D aja sudah menunjukkan kalau statement dari Pram yang disampaikan itu sudah beda. Pamit nang Jakarta ternyata bisa nang omah. Bahkan itu di rumah Pak D. Wong wingi iki jagongan aku terus sebelum ke Jakarta. Ya padahal sudah 10 hari ini katanya itu pamit. Kita tahunya ke Jakarta Pak D. Enggak, mboten Mas. Itu kemarin aja Jumat itu masih ke rumah saya. Wah, lah ini motor itu dimasukkan. Lah itu ya akhirnya kan saya terus Pak D itu ya aku tak neng sawah sih. Jadi Pak D, tapi saya nunut tak di sini dulu. Saya ditelepon istri, mbok ke Bali loh ngene. Ya Pak, itu mesti ngomel-ngomel istri. Akhirnya juga tak masukkan tas. Lah kok saya itu kok kayak digondeli itu Pak. Kayak jadi baleni Ciripeng ini kok malah dadi linggo meneh. Lah itu akhirnya saya malah sambil tiduran selang berapa lama. Itu kok ya bener ada seorang ibu-ibu itu kan berhenti pakai Honda CR-V dan itu semuanya tak rekam Pak, tak rekam dan ada foto-fotonya juga. Nah itu tak tanggap ibunya itu, loh ibu mau mencari siapa dan ibu siapa? Oh saya mau mencari yang kontrak ini loh. Yang kontrak emang ibu tahu? Ya
ya tahu ya, coba kalau tahu ibu itu yang kontrak ini namanya siapa ya gitu, namanya Pram. Oh, lah ibu itu siapanya? Saya ibunya, dia bilang gitu. Saya ibunya. Cerita dulu Pak. Ya. Saya ibunya. Oh ibu ya, saya percaya aja. Oh iya. Nah ini ya juga mencari Pram ibu. Lah masnya siapa? Oh saya temannya. Saya belum terus kenal. Saya temannya Bu. Oh biasa Mas Pram itu tiap hari ke tempat saya kok ini tapi nggak aktif. Saya kan juga nanti kalau ada apa-apa kan kasihan. Saya juga bilang gitu. Nah ternyata juga nggak tahu Pak D itu datang yang sebelahnya itu dari sawah itu. Loh, ibu nyari siapa? Saya nyari Pram. Lah ibu siapa? Pak D itu gantian tanya. Saya ibunya. Loh, bukannya ibunya Mas Pram itu di Jakarta. Ibu pindah ini omongan apa ganti omongan. Saya ibunya angkat ya. Ngomong gitu. Dari tadi ibunya. Dan akhirnya kan saya terus cari wah ini apa? Jadi ini lagi saya jadi benak pikiran saya. Wah ini harus tak korek ini. Dan, Bu, lah kok jangan kalau ibu angkat lah itu apakah masih ada saudara sama keluarganya Pram kok anu ini? Nah, itu masih menutup diri ibunya, masih memprotek dan katanya juga ngomongnya ya pokoknya istilahnya ya wes saya istilahnya sambil lalu aja ya ibu kalau nyari ini itu istilahnya kepentingannya apa? Nah ini mas anu apa soalnya itu saya juga istilahnya yang dikeluarkan dari ibu itu tadi saya ngopeni Pram itu sudah 4 tahun katanya seperti itu. Nah terus kalau ibu apa istilahnya seperti itu kalau sudah menganggap Pram sebagai anak sendiri atau mungkin ibu menganggap ibu angkat ya itu kan tidak ada masalah. Ya enggak mas ya saya pokoknya pengen nyari Pram karena juga ada istilahnya sesuatu yang mau tak sampaikan dan mau saya urus ya gitu. Ya dalam benak saya, bahasa Jawa ini, ibu ketemu gede apa saya tidak tahu lah. Ibu itu juga dalam perkembangan sampai saat ini, istilahnya ibu itu menanggung 400 juta yang dirugikan. Terus selama dia Pram itu ngontrak, yang membiayai semua itu ibunya. Termasuk isinya. Kemarin malah ibunya itu minta sama yang punya rumah ingin membuka pasang itu, tapi kan juga yang punya rumah itu juga anggota polisi juga, yang ibunya sama bapaknya itu polisi semua, itu tidak memperbolehkan. Nanti kalau ada ini kan bukan wewenang dia, ya benar itu mungkin ada tulisan, tapi kan secara prosedur mungkin tidak bisa lah. Nah itu akhirnya besok kalau ibu mau ini nunggu Pramnya hadir. Nah, akhirnya juga apa ini tadi ibunya itu menyampaikan kalau sudah matur sama Pak RT, besok sewaktu-waktu Pram ini datang tolong ditahan atau dikasih info. Nah itu makanya juga apa yang menjadi pertanyaan sebetulnya ibu ini itu siapa. Terus dalam kurun waktu ya itu berarti kan selama Pram itu di Jogja kan sudah kenal sama ibu tadi itu. Nah itu yang disampaikan ibu tadi juga berkaitan dengan pinjaman di koperasi ibu itu. Jadi ada pinjaman sekitar kurang lebih yang disampaikan itu ada 200 juta. Nah itu ada 200 juta. Terus apa yang untuk misalnya Pram itu kasarannya untuk ngopeni itu minta bahkan mungkin apa kemarin itu ibu itu menyampaikan sebelum lamaran ke situ minta 10 juta. Nah itu, ya itu kan juga kalau saya itu tidak ke sana juga saya tidak ada petunjuk seperti itu, ya itu apa dengan berbekal info yang saya dapati itu ya saya terus laporan sama Mbak Hana. Nah, itu kondisinya kejadiannya faktanya seperti itu Bapak. Jadi ya itu sangat tidak apa ya tidak sesuai dengan notaben yang kesehariannya itu seperti itu gitu loh. Dan kita itu juga nggak menyangka. Nah itu ibaratnya kalau kemarin pas dipercaya bapak itu uang itu kok nggak diambil terus dia itu lari lah. Yang menjadi bingung itu juga itu. Udah dipercaya megang 400 juta ya itu loh. Kalau kabur nggak nutup kuwi lah wis ya. Kang mongko Pak nggih. Sepeda motor bebas. Silakan. Ya. Mobil itu mobil kemarin dibawa juga silakan.
STNK di Jog. Nah kalau makan ini gua anggur ya. Itu Niate etika betul saya kan gitu ya. Ini mobil Mobil putih itu yang belian ibu itu juga. nah terus mobil yang ibu itu kan ngomong yang biasa dibawa itu loh. Kan sini sering bawa yang plat AA itu Sigra. Nah, itu juga ibunya lah tuku mobil putih yang ini plat AA Itu 60 juta tapi masih minta duit aku masih tuku ya aku gitu. Karena ilmu perak apa ya? Ya itu Pak, nun sewu. Adol gedang ning Payularang. Mbok menapa lho ya? Perisa to? Dong to karbu. Iya tapi masih jangan dipelajari apa tetap. Jadi langsung aja dijelasin. Oh, enggak perlu. Maksudnya sudah tahu. Kalau perlu rekaman terakhir. Ada itu. Rekaman terakhir ini tadi. Rekamanmu di Ini tadi kita mau ke sini sebelum ke sini itu kan ada percakapan saya sama itu setengah jam yang lalu. Kalau Kan mau di ke sini volume dia yang mau besar. ikut, Dari master itu. dia mau ikut. Nah, terus kita tawarin. Yang mau ikut siapa? Itu Ini tante Tante. Ikut. duduk di share. volumenya besar gitu. nanti tamu detik Tante gila kita. Minta kamu ini rekaman yo sekali sana bukan tanda bilang. Besar ya besar. Volumenya besar kan. Bisa jadi seperti itu uang. Ayo. puteran Mas Abi ini rekaman lu Ini ada yang keberatan. Ada yang keberatan. oh ya udah Ya. Yang jelas ada poin intinya, ada yang apa dirugikan ibunya yang kalasan itu, dan intinya yang itu aja. ya udah yang penting ini nanti dirembuk aja sama ibu, intinya dengan juga bukan kebanyakan kali ibu kan korban, maksudnya monggo dirembuk mawon mangke terus pundi ya dengan ngoten ibu ngoten pripun malih tuh tiange boten wonten nggih. Kalau berbicara masalah orangnya sekarang nggak ada di tempat misalnya, dimanapun ketemu karena alasan kesehatan. Identitasnya itu kan susah. KTP kan sudah terdaftar tapi sudah. Iya. Itu kemarin saya ini hampir nggak percaya sama saya Pak. Mengenai pembelian tanah sama pembuatan rumah. Masuk Pak enggak? Iya. Coba sekarang. Saya nggak percaya. Saya bonceng ke notarisnya, ngecek sendiri. Tanya bla 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 bla. saya masih ini waduh bukan Jojo ini udah rampung kabar akhirnya bapak tak habis Jumatan itu kemarin tak ajak yuk Pak kita nganu diantar ke notaris nah itu juga ke notaris bilang duh lah kemarin apa dikiranya itu juga saya loh yang anaknya bapak itu saya Bu nah itu ada masalah apa Mas masalah gini oh coba dicek untuk kesehatannya ini aja Bu saya minta apa segala jenis apa istilahnya kemarin itu pembayaran itu terus sama surat-surat itu apakah ada permasalahan atau istilahnya sudah beres semua Bu terus di anu sama karyawannya itu pembayaran juga udah beres tidak ada masalah dan sisa kemarin itu juga sudah dikembalikan ke Bapak nah itu loh Luar biasa bingung. nah, Terus sembarong griya. Dicek malah kali ini. terus yang kemarin apa disuruh Bapak kan suruh buat apa rumah itu yang di Pasrah itu apa orang Gunung Kidul Wonosari itu tak dulu Mas jenengan untuk apa kemarin yang berkaitan dengan rumah ini yang kemarin dikuasakan Mas Pram itu apakah ada yang belum terbayarkan atau sudah beres semua alhamdulillah sampun Mas Tri sudah beres semua benar nggak ada kekurangan atau ada yang Malah dia yang belum kurang. dibayar enggak malah saya ini masih kurang gentong belum tak antar ya itu sudah beres semua itu lah itu Ya di situ itu. yang bingung ya itu Pak Bingung.
ya itu rencana yang lebih baik mungkin seperti ya ngoten Pak Lurah, Pak RT, Pak RW ya nyun ngapunten karena adanya seperti ini gitu, yang seperti yang sudah disampaikan dari Pak Wasio, ya keluarga yang mewakili Mas Pram, ternyata dari pihak keluarga juga tadi sudah menyampaikan benar-benar kesalahan keluarga wakil karena tidak tidak kontrol detail secara seluk-beluk dan sebagainya gitu, karena menganggap lawang yo wis apik gitu. Jadi Jadi saya menyikapi setelah mengetahui memahami permasalahan khususnya pihak penjenengan, itu hak penjenengan, saya hanya pendengar menyaksikan hal ini. Memang kita membaca film ini memang sudah kali. Cuma dari politiknya dia kan kosong ya. Ini kayak gini kali ya paling perdata. Nah, bisa nanti perdata menjadi pidana. Kalau dari politiknya paham misalnya. Iya. Ada kanan ada kiri. Iya. Jadi sebagai tetangga, apalagi ibu kan belajar ngaji di masyarakat. Bagaimana? Apakah saya mampu? Saya dari rumah saja nih bingung apa. Tanda tanya itu. Jadi monggo Pak RT, jadi kalau seperti ini. Endang-endang mriki kula nggih ditangleti namung jawab karena ibune terus sakit parah ngaten kan namung tong panjenengan yang lain-lain kan niki udah kula ingkang badhe maksudnya karena di sini ada aparat pemerintah desa nggih Pak RW. Mereka nggak pemain polisi dan jadi bisa kompi kayak ngumpul. Ya karena apa harus ada bukti segitiga dia. Saksi, korban, objek sama objeknya itu makanya. Ya dari kami, dari ya keluarga kami juga Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, mohon maaf karena juga kurang teliti dalam menanggapi, dalam kurang waspada dalam ya dia bilang kurang waspada mau kena anak sing resep ya mau dikon kaya niki ya terkait pada belajar no tapi karena kon lakon iki ya lakon budaya gina kaya ngapi termasuk bapak mawon wis percaya sekeluarga kabehan orang ngira nggih Pak lah wong aku lagi nganu kecuali jalan korban loh wong semeneh percaya nggih alhamdulillah taunya tidak baik itu ya ini tadi maksudnya setelah tidak ada kabar itu taunya bermasalah itu ya setelah tidak ada kabar itu surat-surat yang kosong jong itu setelah kerusuhan Mas Abdi. Kalau saya dari awal memang tidak, tapi karena memang bukan ranah saya. Kalau adik saya sendiri saat itu juga langsung saya tolak. Tapi karena ini ranahnya Mas Abdi, paling saya cuma bisa memberikan masukan saja gitu. Karena adik saya sebelumnya 2 kali itu memperhatikan seperti itu dan memang dong. Nah pertama kali ke tempat saya sama Hana itu saya sudah tanda tanya. Saya memang dedes dia gitu. Kalau memang kamu jengkel, selesaikan masalahmu dengan keluargamu dulu. Kalau kamu memang anak yang berbakti, kenapa sampai sekarang ibumu tidak tahu bahwa kamu sudah mualaf? Karena ya nyuwun sewu, seorang laki-laki yang baik itu akan bisa terlihat bagaimana hubungannya dengan keluarganya, terutama dengan ibunya. Itu pedoman saya. Kalau Pram sendiri saja menyembunyikan bahwa dia sudah mualaf, berarti kan dia bukan anak yang berbakti. Ibaratnya dari segi agama Islam dia bukan anak yang soleh. Kalau itu pendapat saya.
bisa menghalalkan segala cara yang penting kecapean. Betul. Karena saya sudah tahu misi kristenisasi itu seperti itu. Makanya adik saya itu benar-benar tak gondali kuat. Kalau memang kamu benar-benar mau Allah, tunjukkan imanmu itu sudah sedalam apa. Apakah hanya di mulut apa sampai meresap di hati. Kalau saya seperti itu. Makanya ini kemarin ya Trump ke Solo ya saya ini selesaikan dulu masalahmu dengan keluargamu. Tapi tahu-tahu sudah lamaran. Kita sudah, oh ya sudahlah. Karena itu ranahnya dari suami saya. Kalau ranahnya saya ya saat itu juga saya kak. Saya orangnya Ya itu Mas Abri. Jadi kalau sudah menyadari menerima kenyataan yang ada, memperhatikan, lebih diam misalnya. Tapi kalau model-model misalnya, ya biaya tidak sedikit. Iya, bilang gitu. Kalau misalnya melacak jane ya sakit, tapi kan anak si melacak negara, kepentingan negara, intel negara, tapi kalau pribadi kan ya duitnya pira ya. Betul. Effort yang besar. Iya, nanggar polisi sih golek teroris lah. Wong negara yang membiayai ya. Ya memikir, saya hanya tidak menyebutkan teroris misalnya. Kalau di sisi politiknya pokoknya kelihatannya halus. Ya mau gimana lagi ini, makanya kemarin ya saya sama ibu ya, dan misalkan lagi